الحمد لله حمدا لا يحد وأشكره شكرا لا يعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu, dan dengan itu kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dan menghadiri majelis ilmu di malam hari ini. Dan tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswah hasanah kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa Sallallahu kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, izinkan Ana memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat. Nama Ana Sholafalan Elfani, asal dari Tangerang, dan saat ini sedang berkuliah di Surabaya. Dan tidak berlama-lama, kita lanjutkan kepada agenda pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka kajian malam ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjut kepada agenda kedua, yaitu membaca Al-Fatihah bersama-sama. Dimohon untuk teman-teman bisa dibuka mikrofonnya. Kita akan membaca Al-Fatihah bersama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil-Qur'an. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tersebut, Allah memberi kita kemudahan untuk bisa memahami dan mengamalkan materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Asad. Dan lanjut kepada agenda inti, yaitu penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Asadullah yang bertemakan melawan futur saat murojaah. Dan sebelumnya untuk teman-teman nanti pada saat penyampaian materi dimohon untuk tidak menyalakan mikrofon, dan untuk yang ikhwan bisa dinyalakan dulu kameranya, dan juga mohon untuk tidak mencoret-coret share screen yang nanti akan dibagikan oleh Ustadz. Dan waktu dan layar kami persilakan Ustadz. Fadol. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz Sarah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua,
yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang berlimpah, kenikmatan yang indah, kenikmatan yang luar biasa. Ya, kata itu saya mengajak kepada antum semua untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memperbaiki diri kita menjadi orang-orang yang saleh, menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin sebelumnya kita malas-malasan ibadahnya, malas-malasan baca Qur'annya. Semoga dengan kita ikut kajian pada malam ini, kita berikhtiar untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa lebih rajin salatnya, lebih rajin ibadahnya, puasanya, baca Qur'annya dan juga sebagainya insyaallah. Saya doakan ya semoga teman-teman semua yang hadir ya. Hari ini malam ini ada 143 dan insya Allah ini pun akan terus bertambah ya di tengah kajian. Saya doakan antum semua semoga kita semua ya nanti dipertemukan kembali di surganya Allah kelak. Amin. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Baik, dan tak lupa salawat beriring salam kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita semua, pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Semoga kita pun yang di sini hadir pada malam ini bisa menjadi sebenar-benarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, yang melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan semoga ya yang paling Anda sering doakan, yang paling Anda sering ulang ya, semoga ya harapan besar kita ini malam ini kita mendapatkan ilmu, malam ini insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sekaligus insya Allah menjadi wasilah kita untuk ya diberikan rezeki terbesar yaitu surganya Allah kelak. Amin. Baik teman-teman semua ya, eh, materi kita hari ini ya adalah materi yang insya Allah sangat bermanfaat buat antum ya, buat teman-teman yang sedang berjuang murojaah. Apa materinya? Apa temanya? Temanya adalah melawan futur saat murojaah. Ya, futur ini bisa kita artikan dengan malas. Ya, jadi melawan rasa malas ya ketika murojaah. Saya jamin antum semua, kita semua, termasuk anak pribadi pernah merasakan yang namanya rasa malas. Bahkan Anda sendiri sering. Ya, tapi yang terpenting ya bukan kita pernah atau enggaknya. Yang terpenting ya adalah bagaimana cara menyikapinya. Banyak orang yang tidak bisa menyikapi rasa malas ini, rasa futur ini, akhirnya malah apa? Malah menyebabkan dia makin malas, makin futur, bahkan menyebabkan berantaknya hafalan. Ya, ya semoga dengan adanya apa namanya materi malam ini, insya Allah ya bisa membantu kita semua, termasuk anak pribadi yang sedang menyampaikan materi, bisa senantiasa berikhtiar untuk melawan rasa malas saat murojaah. Ya, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, pernah menyampaikan kepada kita, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya atau rasa malasnya. Ya, jadi dari 1400 tahun yang lalu, Rasul kita Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan bahwa rasa malas itu pasti pernah dirasakan oleh setiap orang. Setiap orang pengen dia kiai, dia ustadz, dia pendakwah, dia orang soleh, siapapun itu pasti pernah di fase-fase dia apa? Rasa malas ketika beribadah, ya, rasa malas ketika dia murojaah dan sebagainya. Ya, tapi ingat yang paling penting adalah bukan tentang kita pernah atau enggaknya, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Kita cari tahu nih apa alasannya. Ya, jadi kita cari tahu apa aja sih alasan kenapa kita sering malas murojaah, apa yang menyebabkan kita futur. Kita cari tahu semuanya. Ya. Dan ya, yang paling penting jangan sampai kita manjakan, kita biarkan. Karena kalau kita biarkan, kalau kita manjakan rasa malas ini, nanti rasa malas ini akan semakin besar. Dan nanti kalau kita semakin besar rasa malasnya, ya, kita makin menjauh dari Al-Quran. Yang awalnya mungkin hari ini kita malas murojaah, misalnya nih, kita kan ada niat, ada ikhtiar, mau murojaah sehari 2 juz misalnya. Tapi ternyata kita malas. Malasnya kita ini masih 1 juz per harinya, masih baca Quran. Nah, kalau kita biarkan, kalau kita nggak lawan, ya, nanti rasa malas ini lebih besar lagi. Ya mungkin awalnya kita cuma murojaah 1 juz, berkurang.
Jadi setengah juz. Yang awalnya kita merojaah setengah juz, makin berkurang jadi satu halaman. Nanti yang awalnya satu halaman, kita berkurang lagi, makin apa? Makin nggak ada Quran yang kita baca. Karena apa? Karena rasa malas yang kita biarkan. Maka kajian pada malam ini insya Allah akan membantu kita semua, termasuk Anda pribadi, ya, untuk kita berikhtiar sama-sama, ya, kita berdoa sama-sama, ya, untuk melawan rasa malas kita itu, gitu ya. Sebelum kita bahas tentang bagaimana cara melawan rasa malas atau bagaimana apa aja penyebabnya, ya, Ana mau menjelaskan dulu tentang pemahaman, ya, pemahaman kenapa sih kita harus murojaah, ya. Karena beberapa orang ya mungkin pemahaman, ya, ketika dia menghafal Quran masih ada yang belum yakin bahwa murojaah ini harus dilakukan, gitu kan. Jadi pembahasan yang paling pertama yang pengen Anda bahas adalah kenapa kita harus murojaah. Di sini saya akan membahas ada dua alasan, ya, kenapa kita harus murojaah atau kenapa kita harus mengulang-ulang hafalan kita. Poin pertama, karena murojaah adalah kewajiban penghafal Quran. Ingat ya, kalau kita ditanya kenapa kita harus murojaah, maka jawabannya adalah karena murojaah adalah kewajiban penghafal Quran. Berapapun hafalan kita, baik itu 1 juz, 5 juz, 10 juz, apalagi yang 30 juz, maka wajib bagi kita murojaah atau mengulang hafalan. Jadi kalau ada orang yang hanya ziyadah saja, hanya menambah hafalan saja, tapi dia tidak mau murojaah, maka pada hakikatnya dia bukan menghafal Quran, tapi dia melupakan Al-Quran. Ingat ya, kalau ada orang, ya, yang dia ini fokus ziyadah menambah hafalannya, tapi dia tidak mau murojaah, malas-malasan murojaah, maka pada hakikatnya dia bukan menghafal Quran, tapi justru dia melupakan Al-Quran. Dan ingat teman-teman semua, bahwa menjaga hafalan ini adalah perintah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasul pernah menyampaikan, ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsi biyadih, lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Apa kata Rasul? Jagalah hafalan Quran itu, karena sesungguhnya demi Allah, kata Rasul, bahwa sesungguhnya hafalan itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang diikat. Dalam sabda lainnya, Rasul menyampaikan, innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil mu'aqalah. In ahada 'alaiha amsakaha wa in awtalaqaha dhahabat. Apa kata Rasul? Perumpamaan para penghafal Quran seperti pemilik unta yang mengikat untanya. Kalau dia menjaga untanya, mengikat untanya, maka ia akan terjaga. Dia nggak akan kabur. Tapi kalau untanya nggak dijaga, nggak diikat, maka untanya pun akan kabur. Maka jadikan hafalan itu sebagai apa? Seperti unta yang kita ikat, kita jaga, kita rawat. Agar apa? Agar tidak hilang, ya. Dan teman-teman pun harus tahu bahwa salah satu dosa terbesar, ingat ya, salah satu dosa terbesar yang dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW adalah ketika mereka sengaja melupakan hafalannya. Ingat ya, salah satu dosa terbesar kaumnya Nabi Muhammad SAW adalah ketika dia menghafal Quran dan dia tidak murojaah, setelah itu apa? Hilangnya hafalannya. Karena Rasul menyampaikan, "Uridat alayya dhunubu ummati, falam ara dhanban a'zama min suratin aw ayatin minal Qur'an, utiha rajulun thumma nasiha." Apa kata Rasul? Rasul kita menyampaikan, diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku, dan aku tidak melihat dosa-dosa yang paling besar, dosa yang paling besar, dosa yang paling dahsyat selain apa? Seseorang yang sudah menghafal ayat atau menghafal beberapa surat dan dia sengaja melupakannya. Ingat ya, sengaja melupakannya. Jadi dia tidak murojaah, ya, dia tidak ikhtiar, dia tidak berdoa. Dia pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan hilangnya hafalan, maka itu salah satu dosa terbesar kaum Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ingat jelas ya bahwa kenapa kita harus murojaah, maka alasan paling pertama adalah karena ini kewajiban kita sebagai penghafal Quran. Jadi ingat, antum harus memiliki mindset, kalau kita nggak murojaah, maka kita bukan lagi penghafal Quran. Karena banyak orang yang mati-matian ziyadah, mati-matian menambah hafalannya, tapi tidak mau mati-matian ketika murojaah. Kalau ada orang seperti ini, patut dipertanyakan niatnya. Apakah benar karena Allah, apakah karena manusia? Kalau karena manusia ya wajar aja. Kalau ziyadah lebih dia nikmati. Tapi kalau karena Allah, kalau benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya murojaah lebih dia nikmati.
Karena hakikat menghafal itu bukan tentang seberapa banyaknya hafalan kita, bukan tentang seberapa lancarnya hafalan kita, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan murojaah, bertahan mengulang hafalan kita, bertahan walaupun kita misalnya kita nggak hafal-hafal, kita nggak lancar-lancar, kita nggak mungkin-mungkin, tapi kita terus berikhtiar. Maka inilah hakikat penghafal Quran, yaitu mereka yang istiqomah bersama Quran. Ya, jadi bukan tentang seberapa banyak, tapi tentang seberapa kuat dia bertahan. Jadi jelas ya. Maka yang pertama adalah apa tadi? Kewajiban penghafal Quran. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah karena murojaah adalah sumber kebahagiaan. Ingat ya. Jadi kita ini murojaah ya untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ubah mindsetnya. Walaupun kita nggak lancar-lancar, walaupun kita nggak mungkin-mungkin, tapi ingat teman-teman semua bahwa kita murojaah, kita mengulang-ulang hafalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa aja sih kebahagiaannya? Ya, Allah menyampaikan yang paling pertama, ya, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kebahagiaan pertama yang kita dapatkan ketika kita murojaah, insya Allah kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang istiqomah bersama Quran, yang dia senantiasa menghafal, murojaah, ya, dia mentadaburi, mempelajari dan juga mengamalkan Al-Quran, maka mereka adalah ahlul Quran. Dan orang-orang yang dekat dengan Quran ini, ya, mereka para ahlul Quran adalah apa? Menjadi keluarganya Allah dan otomatis akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang berkaitan, yang berhubungan dengan Quran pasti yang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia, bahkan menjadi nabi dan juga rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain lagi, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Dengan perantara siapa? Dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, bahkan menjadi pemimpin para malaikat. Karena apa? Karena malaikat Jibril menjadi perantara diturunkan Quran. Ada kaitannya dengan Quran. Contoh lain lagi, Quran juga diturunkan pada suatu bulan. Ya, bulan apa itu? Bulan suci Ramadan. Maka Ramadan ini menjadi bulan yang paling suci, menjadi bulan yang paling mulia. Ya, bahkan kalau kita beribadah di bulan itu, kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena pada bulan itu, bulan diturunkan Quran. Contoh lagi terakhir, Quran juga diturunkan pada suatu malam. Pada malam apa? Pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Maka pada malam itu menjadi malam yang paling mulia. Bahkan kata Allah, khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Malam itu lebih baik daripada 83 tahun. Karena apa? Karena pada malam itu, malam diturunkan Quran. Coba bayangkan, kita yang apa namanya? Kita yang istiqomah bersama Quran, ya. Kita yang dekat sama Quran, kita menghafal, kita murojaah, kita mengamalkan, maka insya Allah kita pun bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang berkaitan dengan Quran pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kalau kita ambil kertas misalnya, kita ambil kertas dan kertas kosong ini misalnya ada kertas kosong ya, yang kita injak, apakah boleh? Boleh-boleh aja. Tapi kalau kertas misalnya, kita tuliskan Al-Fatihah di dalamnya. Apakah boleh kita injak? Apakah boleh kita duduki? Nggak boleh. Karena ada Al-Quran di dalamnya. Inilah kemuliaan Al-Quran. Coba bayangkan kalau hati kita, pikiran kita, amalan kita senantiasa terpaut dengan Quran, ya, ada hubungan dengan Quran, kita selalu dekat dengan Quran, maka insya Allah kita pun menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita pun akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Rasul menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Tapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Bayangkan, alif, lam, mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Berarti 30 pahala yang kita dapatkan. Ya, maka sungguh beruntung ya bagi kita semua yang senantiasa diberikan keistiqomahan dalam proses menghafal, proses murojaah, proses mempelajari Quran. Karena masya Allah sudah ribuan Quran, sudah ribuan huruf yang kita baca ya, maka juga sudah jutaan pahala yang kita dapatkan. Maka sungguh beruntung bagi teman-teman semua yang istiqomah bersama Quran, yang murojaah, yang menghafal, yang juga mentadabburi. Dan yang ketiga, insya Allah kita pun akan diampuni dosa-dosanya. Karena teman-teman semua ingat ya,
bahwa sifat dari kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Ingat, sifat dari kebaikan adalah menghapuskan dosa. Allah menyampaikan innal hasanati yudhibanas sayyiat. Kata Allah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan keburukan-keburukan. Itu kata Allah. Jadi semakin banyak kita melakukan kebaikan, contohnya kita merojaah, kita menghafal, maka insya Allah semakin banyak pula dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi coba kita bayangkan ya, kita banyak baca Quran, kita banyak murojaah, maka insya Allah sungguh beruntungnya kita. Kan dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, sifat dari kebaikan adalah menghapuskan dosa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasul, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada dan iringilah atau ikutilah dosa-dosamu itu dengan kebaikan karena niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Jadi semakin banyak kita melakukan kebaikan, maka insya Allah kita pun akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan terakhir, tentu kita pun akan mendapatkan syafaat. Karena Rasul menyampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Apa kata Rasul? Bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong bagi para pembacanya. Maka seharusnya ya 4 poin ini menjadi kabar gembira bagi kita. Ya ingat ya, 4 poin ini seharusnya bisa menjadi kabar gembira bagi kita yang senantiasa murojaah. Maka jelas ya, kenapa kita semua murojaah? Ada dua. Yang pertama, karena kewajiban kita sebagai penghafal Quran. Dan terakhir, karena agar mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun menyampaikan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Itu kata Allah. Bahwa ini adalah Quran ya yang memberi hidayah, memberi petunjuk kepada sebenar-benar petunjuk ya, atau petunjuk yang paling lurus, jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin. Dan Quran ini memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang beriman, maka jadikanlah Quran ini sebagai apa? Kabar gembira atau menjadi sumber kebahagiaan. Jelas ya? Selanjutnya yang kita bahas adalah 4 faktor utama yang menyebabkan kenapa kita sering malas ya. Jadi ya selain kita nanti akan cari tahu ya apa namanya bagaimana langkah-langkah yang kita hadapi ya, kita pun juga harus mengetahui apa sih alasannya ya. Kenapa kita sering malas, kenapa kita sering futur dan sebagainya, maka 4 faktor ini insya Allah akan menjawab kita dalam proses melawan rasa malas itu. Yang pertama, karena karena kita merasa kesulitan atau merasa tidak hafal-hafal dan juga tidak lancar-lancar ya. Jadi ketika antum ya fokusnya hanya jumlah, fokusnya hanya hasil, maka ketika antum merasa kesulitan, maka antum pun akan mudah futur, akan mudah malas ya. Maka poin paling pentingnya adalah ketika kita menghafal, ketika kita murojaah, pastikan ubah dulu mindsetnya. Yang kita kejar bukan lancarnya, bukan hafalnya, tapi kita dekat dengan Allah, dekat dengan Quran. Kita bisa membacanya, kita bisa benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting. Jadi kalau tujuan kita hanya jumlah misalnya, kita pengen 30 juz, kita pengen mungkin, kita pengen lancar. Nanti ketika kita menghadapi kesulitan, kita nggak lancar-lancar, ketika kita nggak hafal-hafal, nanti kita apa? Kita sedih, kita malas ya. Bahkan yang paling parah adalah ketika apa? Kita menjauh dari Al-Quran. Karena kita merasa gagal ya. Ketika kita merasa nggak bisa. Kenapa? Kita menyerah. Dan ini yang pernah Ana hampir lakukan. Jadi dulu Ana ketika menghafal, di pondok ya di pondok pesantren di Darul Qur'an Mulia di Bogor ya. Ana itu ketika tahun pertama Ana cuma mendapatkan hafalan berapa juz? 7 juz, bayangkan. 1 tahun Ana cuma mendapatkan hafalan 7 juz. Dan Ana apa? Merasa gagal, merasa ingin menyerah ya, merasa nggak ada apa-apanya. Karena melihat teman-teman yang lain ya, Ana melihat teman-teman lain misalnya teman Ana sahabat Ana namanya Hanzalah ya. Beliau ini Hanzalah ini 1 tahun 30 juz dan lancar hafalannya. Selain ada Hanzalah ada juga Labib ya. Ustaz Labib ini juga Masya Allah 1 tahun 30 juz dan itu lancar hafalannya. Ya, sementara Ana yang dulu di pondok 1 tahun cuma berapa juz? Cuma 7 juz. Itu pun nggak lancar. Ketika ujian tahfidz di pondok di pesantren itu, Ana cuma lulus berapa juz? Cuma lulus 3 juz. Itu pun dengan nilai jahidan. Ya, mungkin sekitar 70 sampai 80 doang.
Kenapa? Karena saking nggak lancarnya. Maka teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal Quran, ya, maka pastikan antum ketika menghafal, tujuan antum bukan mengejar lancarnya, bukan mengejar hafalnya, tapi antum kejar istiqomahnya, antum kejar kenikmatannya. Karena kalau antum kejar apa namanya jumlahnya, ya, lancarnya, nanti ketika antum nggak mencapai itu, antum akan sedih, antum akan galau. Dan itu yang Anda rasakan dulu. Tapi alhamdulillah karena ada bimbingan guru, ya, ada bimbingan orang tua, ada bimbingan arahan dari teman. Alhamdulillah Allah arahkan, Allah ubah mindset ini bahwa menghafal itu bukan tentang seberapa cepat, bukan tentang seberapa banyak, tapi tentang seberapa kita kuat istiqomah dalam menghafal dan juga murojaah. Ya, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, tujuan dan niat yang sudah melenceng. Ya, jadi kalau teman-teman semua afan, ya, misalnya ada murojaah tapi tujuan utamanya misalnya buat ikut lomba aja, ya. Jadi ada orang yang dia ini murojaah hafalannya, ya. Tujuan utamanya bukan mencari ridho Allah, bukan mencari ridho Allah, tapi dia mencari apa namanya agar dia lancar dan bisa mendapatkan juara di misalnya tingkat kota, kabupaten atau nasional gitu kan. Dan ini ada seperti ini banyak, ya. Dia murojaah niatnya untuk lomba, bukan karena Allah, tapi untuk lomba. Nah, orang-orang seperti ini mungkin emang diberikan lancarnya hafalan, tapi ketika dia sudah lancar, ketika dia sudah lomba misalnya, setelah itu apa? Dia akan mudah futur, dia malas, ya, bahkan jauh dari Al-Quran. Ya, maka ketika teman-teman semua menghafal, murojaah, pastikan niat teman-teman semua itu ikhlas, ya. Jadi kenapa kita harus ikhlas? Ya, karena kalau kita nggak ikhlas, ya, hati kita kotor, ya, kita ini apa namanya akan selalu merasa bosan, akan selalu merasa malas ketika membaca Quran. Tapi kalau niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka apapun hasilnya kita nggak bakal sedih, kita nggak bakal galau. Karena kita menghafal, kita merojah, tujuannya menggapai mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga, kenapa kita sering futur? Karena tidak ada support system, ya, tidak ada guru, tidak ada teman, tidak ada komunitas. Ya, maka sekarang teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal, ya, berjuang murojaah, maka cari teman yang bisa mendukung antum, ya, carilah guru yang bisa membimbing, ya, jangan sampai antum merasa mampu sendiri. Jadi ada orang-orang yang merasa mampu dengan diri sendiri. Aku bisa kok menghafal sendiri. Nah, ya seperti ini. Karena pada hakikatnya kita nggak bisa apa-apa teman-teman semua, ya. Maka Allah mengirimkan apa? Ada guru-guru, ya, ada teman-teman, ya, ada komunitas yang bisa kita ikuti. Maka kalau ada teman yang saleh kita dekati, ada guru yang bisa membimbing kita minta kepada beliau untuk mengarahkan kita, ya. Jangan sampai antum afwan, ya. Antum menghafal, antum murojaah, tapi antum nggak ada gurunya, ya. Ada sebuah ungkapan ulama yang mengatakan man lam yakul lahu syekh fasyaikhuhu syaitan, atau man lam yakul lahu ustadz fa ustadzu syaitan. Barang siapa yang tidak ada gurunya, barang siapa yang tidak ada ustadznya, maka gurunya adalah syaitan. Ya, kalau guru kita syaitan, ya itu kita bakal mudah malas, ya, niat kita melenceng dan juga sebagainya. Ya, jadi pastikan antum pun harus mencari support system, ya, mencari teman, guru dan juga komunitas. Yang keempat, ya, maksiat yang sering kita lakukan. Ya, maksiat yang seperti apapun, ya, entah itu maksiat yang besar ataupun yang kecil, entah itu maksiat yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi, ya, baik itu maksiat yang sengaja ataupun tidak sengaja, semua maksiat itu bisa menyebabkan kita sering apa, malas, kita futur, ya. Teringat sebuah syair dari Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau pernah mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Apa kata Imam Syafi'i? Aku mengadukan kepada guruku atas buruknya hafalanku. Maka gurunya itu Imam Waqi mengarahkan kepada beliau untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang bermaksiat. Jadi kalau kita gemar bermaksiat, afwan, ya, kita sering bermaksiat, ya, misalnya sering mengatakan hal-hal yang haram, ya, melihat hal-hal yang haram, ya, sengaja pun tidak, ya, itu bisa menyebabkan kita jauh dari apa? Dari ilmu dan sumber ilmu dari Al-Quran. Jadi kalau kitanya nggak suci, kita sering bermaksiat, maka sungguh berat kita membaca Quran. Ya, tapi kalau kita insya Allah sudah menjauhi maksiat, ya, kita sudah berusaha taat, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita, Allah akan istiqomahkan kita. Ya, maka teman-teman semua silakan berikhtiarlah
ya berkomitmenlah untuk meninggalkan maksiat ya. Jangan sampai ya antum tenang dengan maksiat antum. Dan salah satu maksiat yang sering apa ya, Afwan, yang sering yang kita lihat ya dari kalangan para penghafal Quran saat ini, misalnya ada yang menormalisasikan ya, membiasakan apa? Chattingan dengan jenis ya, atau misalnya berkata-kata kasar ya, atau misalnya melihat apa yang diharamkan. Nah, semua hal ini ya maksiatnya bisa menyebabkan kita sering malas. Ya, maka pastikan ya berikhtiarlah, berkomitmenlah untuk kita bisa meninggalkan maksiat. Oke. Lalu lanjut ya, poin paling inti kita pada malam ini ya. Poin inti kita adalah tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita ya melawan rasa malas ya. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan ada 7 poin penting ya. Ingat ya, ada 7 poin penting yang harus kita lakukan ketika kita melawan rasa malas. Ya, silakan fokus perhatikan teman-teman semua ya, dicatat jangan sampai ada yang terlewat ya. Insya Allah sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan ya bagi teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Tadi di awal kita cuma 130 ya. Tapi alhamdulillah sampai di pertengahan ya mencapai 220 orang, Masya Allah. Semoga teman-teman semua yang hadir pada malam ini bisa diistiqomahkan ya murojaahnya, menghafalnya, dan juga insya Allah kita semua nanti dipertemukan kembali di surganya Allah kelak. Amin. Baik ya, poin pertama, hal yang harus kita lakukan ketika kita malas adalah apa? Ini ya, kita harus mengingat kembali alasan kenapa kita menghafal Quran dan bayangkanlah keutamaannya. Jadi kalau misalnya sekarang ya antum murojaah ya, dan antum misalnya sekarang sedang di fase futur ya, antum malas dalam murojaah, maka ingat kembali perjuangan antum di awal yang dimana antum bilang pengen hafal Quran, yang dimana antum dulu ya mati-matian ziyadah, yang dimana antum ya rela bangun malam untuk apa? Untuk tahajud, untuk murojaah. Sementara yang sekarang perhatikan diri kita ya, dan pastikan ya masa lalu itu kita jadikan motivasi utama bagi hari ini ya, karena orang-orang yang sukses itu ya, orang yang sukses itu ketika mereka itu lebih hebat daripada hari kemarinnya. Jadi kalau hari ini ya, hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita gagal ya. Tapi kalau kita hari ini insya Allah lebih baik daripada hari sebelumnya, maka insya Allah kita bisa sukses ya. Maka ketika teman-teman semua sekarang ya sedang malas murojaah, sedang malas menghafal dan juga sebagainya, maka pastikan teman-teman semua ya ingat perjuangan antum di awal ya. Ingat kenapa antum pengen menghafal Quran. Ya mungkin ada di antara antum yang ingin memberikan mahkota kebanggaan kepada orang tua, ya. Yang dimana ada antum yang ingin mendapatkan syafaat. Ada di antara antum yang ingin memberi syafaat, ya. Yang dimana antum pun ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimana antum pun ingin mendapatkan kemuliaan dari Quran. Maka pastikan antum ingat kembali, ya. Kenapa antum mau menghafal Quran, ya. Dan ingat perjuangan-perjuangan antum di awal dan bayangkanlah semua keutamaan Quran. Ya, Anda jamin ya, antum semua sudah tahu lah, sudah paham lah tentang beberapa keutamaan dari Quran. Kebayangkan semuanya. Ya, dari pahalanya, ya, dari dosa yang kita ampuni, dari derajat kita yang akan ditinggikan dan sebagainya. Maka insya Allah dengan kita mengingat ini ya akan melawan rasa malas itu insya Allah. Lalu yang kedua, ya, tentu ya ini yang paling Anda sering lakukan ketika Anda sering malas ya. Jujur ya, Anda pun masih sering malas. Ya, tapi alhamdulillah ada siapa? Ada guru yang senantiasa memberikan nasihat dan juga ada orang tua. Jadi sekarang Anda posisi di Turki ya. Jadi ketika Anda ada rasa malas datang ya, Anda telepon guru Anda telepon orang tua Anda. Untuk apa? Meminta nasihat ya, meminta arahan. Dan inilah pentingnya guru. Ya. Jadi kalau antum misalnya afwan menghafal, antum murojaah, tapi antum nggak ada gurunya, ya maka dipastikan antum bakal mudah futur, bakal mudah apa? Malas-malasan. Ya, maka pastikan ketika antum menghafal, antum murojaah, antum harus ada gurunya. Ya. Dan teman-teman pun harus tahu ya, ada 3 resiko yang kita dapatkan kalau kita menghafal tapi kita nggak ada gurunya. Apa? Yang pertama, bacaan kita banyak salahnya. Yang kedua, hafalan kita yang berantakan. Dan yang ketiga, tentu kita bakal mudah futur atau malas. Ingat ya, 3 resiko yang kita dapatkan kalau kita tidak ada guru ketika menghafal dan juga murojaah. Yang pertama, bacaan kita yang berantakan. Ya. Yang kedua, hafalan kita yang juga berantakan. Dan terakhir, kita akan mudah futur atau malas.
Ya, maka pastikan ya, ketika antum sekarang ada guru, maksimalkan guru antum. Antum minta nasihatnya, minta arahannya. Karena insya Allah setiap nasihat dari guru-guru antum ya bisa menjadi tameng tambahan bagi antum yang ingin melawan rasa malas. Ya. Lanjut yang ketiga, carilah teman yang bisa kita jadikan saingan dalam berbuat kebaikan. Ya, jadi minimal antum ada satu teman aja yang antum itu jadikan saingan. Yang mereka ini jadikan saingan. Misalnya ada teman yang dia ini lebih soleh, ya, maka kita jadikan dia acuan. Ya, kalau dia soleh, maka aku harus lebih soleh. Kalau dia rajin murojaah, maka aku harus rajin murojaah. Kalau dia bisa menghafal dengan cepat dan juga istiqomah murojaahnya, maka saya pun harus lebih baik daripada dia. Pokoknya kita harus menjadi apa? Tanda kutip saingan. Dan ini yang saya lakukan ketika dulu menghafal Quran dan juga murojaah. Ya, karena ada teman yang sesama teman yang berjuang menghafal dan juga murojaah, ya, maka saya jadikan satu orang ini menjadikan apa? Saingan. Ketika dia lebih baik, ya, dia rajin sholatnya, dia berjamaah di masjid, dia tepat waktu, dia tahajud, dia puasa, dia duha, dia sholat rawatib dan sebagainya, maka saya pun nggak mau kalah darinya. Itu yang kita pegang teguh. Maka sekarang ya antum ya, pilih teman antum, cari teman antum yang sekiranya bisa menjadi saingan antum. Ya, karena memang teman itu ya ketika kita berteman dengan teman-teman yang baik, maka insya Allah kita pun bisa menjadi baik. Maka benarlah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul, ya kata Nabi Muhammad, Al-mar'u ala dini khalili. Apa kata Rasul? Agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Fal yandur ahadukum man khalid. Dan perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Itu kata kata Rasulullah SAW. Ya, jadi teman itu ya bisa menggambarkan diri kita sendiri. Kalau teman-teman kita soleh, maka insya Allah kita pun bisa menjadi soleh. Ya, atau minimal kita dapatlah sedikit kebaikannya lah. Tapi kalau afwan, kalau kita berteman dengan teman-teman yang kurang baik, ya misalnya afwan sering bermaksiat, maka justru kita pun akan terbawa maksiatnya. Tapi kalau kita berteman dengan mereka yang soleh, rajin baca Quran, ya, rajin sholat tahajud, rajin memberikan nasihat, maka insya Allah kita pun akan kebagian, ya, kebagian kebaikannya. Itu ya. Dan Allah pun menyampaikan dalam Quran surat At-Taubah ayatnya yang lupa afan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Coba ada yang bisa bantu nih surat At-Taubah ayat berapa? Ya, lebih tepatnya di juz 11 ya, di juz 11 di halaman kelima kalau nggak salah ya. Atau ketiga nih lupa ya. Mungkin teman-teman semua bisa bantu jawab ya. Ini Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang bertakwa, wahai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah ya, wa kunu ma'as shadiqin. Dan bersamilah orang-orang yang benar, bersamilah orang-orang yang jujur. Itu kata kata Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi perintah mencari teman yang soleh, yang jujur, yang benar, yang baik itu perintah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah menyampaikan dalam surat ini surat At-Taubah ya, ini lupa ayat berapa ya. Insya Allah ya dengan kita memegang teguh ayat ini ya kita akan dimudahkan ya kita akan dimudahkan dalam apa namanya mencari teman yang soleh ya kita pegang teguh ya ayat ini agar kita bisa mencari teman-teman yang soleh ya. Lanjut yang keempat, kita harus buat jadwal yang jelas dan juga target yang jelas. Jadi kalau antum afwan ya sering malas ya sering futur, coba lihat jadwal antum, lihat target antum. Banyak orang yang nggak maksimal murojaahnya, dia sering malas. Karena apa? Karena ternyata dia nggak punya jadwal yang jelas. Dia nggak punya target yang jelas. Ya, dia jadwal berantakan dan dia bilang kayak gini. Aku baca Quran nanti aja deh kalau ada waktu kosong. Nah, ini yang salah. Ya, jadi jangan cari waktu kosong, tapi buatlah waktunya. Ya, terutama siapa? Terutama para para mahasiswa. Ya, para mahasiswa yang beralasan, aku sibuk, nggak bisa murojaah. Ya, aku kuliah, aku ada tugas. Ya banyak mahasiswa ya yang beralasan seperti ini atau misalnya Afwan ada ibu rumah tangga atau ada yang bapak-bapak yang bekerja gitu kan sibukan kerjanya banyak mereka yang apa namanya Afwan ya yang ternyata nggak punya jadwal yang jelas misalnya ya yang seharusnya misalnya ba'da subuh atau tahajud bisa dimaksimalkan tapi justru apa mereka tertidur pulas ya mereka ngapain scroll TikTok misalnya dan sebagainya maka kalau antum punya jadwal misalnya antum bangun tahajud jam 3 antum buat jadwal antum tahajud
antum murojaah. Baru subuh, antum baca Quran, antum zikir, antum menghafal, dan sebagainya. Jadi kalau kita punya jadwal yang jelas, ya, insya Allah kita akan terbantu agar bisa melawan rasa malas. Dan juga yang paling penting juga, yang gak kalah penting, antum pun harus buat target yang jelas. Ya, jadi kalau antum nggak punya target, antum bakal meroja semaunya. Antum bakal meroja seenaknya. Karena antum nggak punya tujuan, nggak punya goals, ya antum bakal seenaknya merojanya. Merojanya mungkin cuma satu halaman per hari, cuma dua halaman per hari. Bayangkan coba kalau misalnya kita meroja cuma satu halaman, ya apa yang kita dapatkan nanti? Ya, nggak mungkin kita tiba-tiba lancar, nggak mungkin. Ya, maka harus buat target yang jelas. Ya, ketika kita punya target yang jelas, maka ada usaha yang kita lakukan. Tapi kalau kita nggak punya jadwal, nggak punya target yang jelas, ya, maka itu Nabi bilang, nanti kita akan meroja seenaknya dan akhirnya menyebabkan kita sering futur, ya, kita sering malas dan juga sebagainya. Jelas ya? Oke, lanjut poin kelima. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab kenapa kita sering malas adalah karena maksiat yang kita lakukan. Maka istighfar adalah obatnya. Rasul menyampaikan setiap penyakit ada obatnya dan obat dari maksiat adalah beristighfar, ya. Maka sebanyak apapun dosa kita, tapi kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita senantiasa memperbaiki diri kita dengan ibadah, dengan istighfar, maka insya Allah kita akan diampuni. Allah menyampaikan فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertaubat setelah maksiatnya dan dia memperbaiki dirinya dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak istighfar, fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun dan juga Penyayang. Ya, dan ini pun yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menyampaikan, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Bayangkan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dikatakan maksum, tidak akan pernah berbuat maksiat, tapi beliau beristighfar, ya, 100 kali perharinya. Ya, dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa kata Rasul, aku paling sedikit beristighfar 70 sampai 100 kali. Bayangkan Rasul kita Nabi Muhammad paling sedikit perharinya 70 sampai 100 kali perharinya. Sementara kita yang banyak dosa, kita yang sering bermaksiat, yang sering melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering mengatakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali istighfar kita? Berapa kali kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin cuma 3 kali, mungkin cuma 5 kali, atau mungkin nggak pernah. Coba perhatikan diri kita. Apakah benar-benar kita pernah beristighfar? Apa kita jarang beristighfar? Ya, maka pastikan, ya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau misalnya pengen saya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya, ya. Jadi ada istighfar yang biasa, astagfirullah, yang paling simpel, astagfirullah. Atau yang lebih utama, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau yang paling lebih utama lagi, yang sayyidu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya belum hafal, bisa cek Google, ya, cek di Google, ya, namanya apa? Sayyidul istighfar. Lanjut yang keenam, tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari rasa malas. Ya, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ingat teman-teman semua, kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa baca Quran, kita nggak bisa semangat murojaah, kita nggak bisa mungkin kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyampaikan, uda'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Itu kata Allah. Allah pun menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kata Allah, fa inni qarib. Aku di dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku apabila mereka meminta. Jadi kalau kita nggak minta, Allah nggak kabulkan. Ya, maka minta sama Allah. Kita pengen terhindar dari sifat malas misalnya. Ya, kita pengen diistiqomahkan dalam menghafal.
kita pengen dijaga niatnya misalnya, kita pengen diberikan lancarnya hafalan, minta sama Allah ya. Dan alhamdulillahnya, masya Allah, sempurnanya Islam ini, sempurnanya agama kita ini ya. Ketika malas datang pun ya, Rasul kita Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhl wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Sebenarnya kalau kita cek di Google ya, banyak versi doanya ya. Mungkin ada 2 sampai 3 doa tentang doa rasa malas. Ya, tapi di sini Anda mengutip satu saja. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhl wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil dan juga dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati. Ya. Jadi kalau teman-teman semua yang lagi malas dan sebagainya, maka minta sama Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan yang terakhir, tentu paling jelas adalah dengan melawannya rasa malas itu. Ya, jangan dibiarkan, jangan dimanjakan. Kita lawan, kita paksakan. Karena kalau kita biarkan, kalau kita nggak lawan, kalau kita manjakan, nanti rasa malas itu lebih besar lagi. Ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau hari ini kita malas merujuk satu juz, kalau kita biarkan, kalau kita nggak paksa, nanti kita besoknya merujuk satu halaman doang. Kalau kita misalnya kita biarkan lagi, nanti kita akan lebih menjauh dari Quran. Maka pastikan kita melawan rasa malas itu, kita paksakan walaupun berat, dan tentu ya jangan dimanjakan. Ya, karena pasti semua orang pasti pernah merasakan malas. Ya, anak, antum semua, para guru-guru, para kiai pasti pernah merasa rasa malas. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Kita harus melawannya, kita harus memaksanya, dan juga jangan pernah dimanjakan. Oke, barakallahu fikum. Sebelum tutup ya, mungkin ada izin promosi. Ya, sebelumnya perkenalkan ya kami dari Khadimul Quran ya, lembaga Quran yang berbasis online. Ya, bagi teman-teman semua mungkin ada yang tahu ya, sudah ada yang tahu bahwa lembaga online ini sudah berjalan ya, sudah berdiri 3 tahun lebih. Ya, Afwan, hampir 3 tahun. Ya, jadi nanti bulan Desember, alhamdulillah kami sudah tepat 3 tahun. Jadi kami ada beberapa program yang sangat direkomendasikan ya bagi antum yang pengen menghafal atau pengen murojaah tapi mungkin bingung cari guru di mana misalnya. Atau mungkin antum di tengah kesibukan ya, antum ada yang mahasiswa, antum ada yang ibu rumah tangga ataupun siapapun antum ya yang di tengah kesibukan yang mencari waktu fleksibel untuk setoran, maka insya Allah kami dari Khadimul Quran bisa menjadi solusi buat antum semua. Ya. Jadi ini yang pertama, ada program tahfidz ya, ada pilihannya. Yang pertama, antum boleh pilih kelas murojaah ataupun kelas ziyadah. Ya, kalau kelas ziyadah, antum ini setoran berapa kali? 3 kali sepekan. Dan itu waktunya fleksibel. Jadi nanti antum tinggal tentukan dengan guru antum. Ya, misalnya antum sibuk kuliah, antum sampaikan kesibukan antum. Ya, antum sampaikan hari-hari apa yang bisa antum setorkan ya, jadwalnya. Lalu uniknya juga, luar biasa juga, tidak ada minimal setoran. Jadi bagi misalnya teman-teman semua yang baru mulai menghafal ya, yang baru mulai berjuang ya, di kelas kami ini untuk kelas ziyadah tidak ada minimalnya. Berapapun hafalan antum boleh silakan setorkan ya. Pengen 2 halaman ya, pengen 1 halaman, bahkan 1 baris pun silakan. Tafadhol ya. 1 ayat pun nggak apa-apa silakan. Dan insya Allah kami akan membimbing antum. Dan atau ada pilihan lain apa kelas murojaah. Nah, kalau kelas murojaah ada minimal setorannya 5 halaman setiap pertemuan. Dan untuk pertemuannya 2 kali dalam sepekan ya. Insya Allah kalau teman-teman semua pengen daftar ya silakan hubungi nomor admin ya yang tertera ya di 085 0898 2247 881 ya. Nanti akan diarahkan untuk mendaftarnya. Jadi untuk keunggulannya ada pertama fleksibel waktunya. Ya, jadi walaupun antum sesibuk apapun antum, insya Allah akan dicarikan solusinya untuk waktu. Terus untuk pengajar insya Allah berpengalaman, ya. Dari biaya pun terjangkau. Jadi infaknya sebulan cuma berapa? 125.000 aja. Itu infaknya. Lalu untuk kelas pun dipisah. Jadi antara ikhwan dan juga akhwat dipisah. Untuk hari ini, per hari ini ya, bulan ini, santri kami ada 125 santri, ya. 110 orang, 110-nya adalah akhwat dan sisanya ikhwan. Jadi bagi teman-teman yang akhwat mungkin pengen juga misalnya takut misalnya atau khawatir, ya insya Allah nggak usah khawatir karena kelas ikhwan dan akhwat pun dipisah.
ya. Kelas yang ahwat dengan ustadzah, yang ikhwah dengan ustadz ya. Dan insya Allah kalau sudah lulus akan mendapatkan sertifikat ya. Dan juga tentu mendapatkan komunitas mahfal Quran dan sekaligus ada kajian rutin. Nah, selain ada kelas Zilih Murja ini, kami pun ada kelas private ya. Jadi bagi antum yang mungkin pengen lebih lama waktunya, ya pengen bisa mungkin setengah jam sampai 1 jam per pertemuan, ya maka ada kelas private. Ya, ini ada pilihannya. Boleh ziyadah dan murojaah, boleh juga misalnya pengen tahsin aja, ya pengen perbaikin bacaan aja boleh. Atau boleh fokus keduanya, pengen tahsin, ya pengen perbaikin bacaan sekaligus pengen menghafal boleh juga ya. Jadi kalau teman-teman semua pengen daftar ya silakan hubungi nomor admin ya di 0898 2247 881. Insya Allah nanti diarahkan. Dan insya Allah untuk kelasnya insya Allah akan dimulai nanti hari Senin ya atau Selasa. Jadi bagi teman semua yang daftar hari ini juga ya malam ini juga akan diarahkan untuk bisa ikut kelasnya nanti di hari hari Senin insya Allah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukron katsiran Ustaz, jazakumullah khair. Lanjut ke agenda setelahnya, yaitu dokumentasi yang akan langsung dipimpin oleh Ustaz Asad. Fadhol Ustaz. Oke, teman-teman semua silakan buka. Oh ya, sebelum itu ya, mungkin Ana sebelum kita dokumentasi ya, Ana pengen memperkenalkan satu orang santri Ana ya, namanya Mas Heri. Ya, Mas Heri ini adalah santri kami yang termasuk yang paling lama. Ya, apakah sudah hadir Mas Heri? Afwan, Anda baru ingat ya? Hadir Ustaz, Hadir. Boleh buka mic-nya Mas Heri? Afwan ya. hadir Ustaz. Masya Allah ya. Jadi beliau ini santri kami, boleh Mas Heri ya, antum perkenalkan diri antum ya, dari mana dan juga mungkin boleh dijelaskan antum sudah dari kapan nih di Khatamul Quran. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz, nama saya Heri dari Bantul, Jakarta. Alhamdulillah di Khadimul Quran ini udah sekitar 2 tahun Ustaz. Waktu itu kalau nggak salah pas di bulan September juga di Khadimul Quran ini apa namanya sistemnya talaki. Waktu itu awal-awal dengan Ustaz bisa dibimbing dari awal banget dari surah An-Nas. Terus udah sempat berganti musyrif atau guru, sempat ke Ustadz Hilal, sekarang ke Ustadz Hafidh Wasana. Alhamdulillah semuanya baik dan benar-benar bagus lah, maksudnya gitu. Untuk apa mendukung banget untuk setorannya emang tadi yang Ustadz bilang bahwa yang di Khadimul Quran itu fleksibel, itu anak rasakan betul, memang benar-benar fleksibel, apalagi buat anak yang sambil bekerja ya, eh, bisa setoran di malam hari atau sebelum subuh atau ba'da subuh atau pagi hari itu tinggal didiskusikan dengan musyrif atau gurunya. Apa namanya manfaat yang Anda rasakan eh, terutama dapat support system dari guru kita sama eh, insya Allah lebih terjaga istiqomahnya. Demikian Ustaz. Oke, barakallah. Syukur Mas Heri ya. Jadi Mas Heri ini adalah salah satu santri terlama di Khatamul Quran ya, sudah 2 tahun lebih, sudah 2 tahun ya. Alhamdulillah sampai hari ini masih diberikan keistiqomahan ya, dia masih berjuang menghafal di kami ya, alhamdulillah. Ya semoga Allah mudahkan beliau ya bisa istiqomah sampai menghafal Quran insyaallah. Beliau ini masya Allahnya ya perjuangan beliau dari surat An-Nas. Jadi kami bimbing dari surat An-Nas ya. Dan pertemuan pun kami nggak tidak membebani ya, tidak mengharuskan misalnya harus 1 halaman, nggak harus. Ya, kami itu teman kadang cuma satu surat atau 2 surat. Kalau sekarang untuk sekarang surat apa Mas Edi? Surat Al-Mulk ya sekarang ya? Di Al-Qalam sekarang Ustaz. Al-Qalam ya. Biasanya sekarang berapa eh, baris per pertemuan di Khatamul Quran? Biasanya 3 sampai 4 ayat gitu Ustaz. Ya, tuh. 3 sampai 4 ayat. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin baru mulai menghafal, ya, yang pengen dibimbing menghafal, insya Allah kami dari Khadim Quran bisa membantu. Ya, jadi kami pun nggak memaksa. Boleh 1 ayat, boleh silakan. Boleh 3 ayat, boleh 3 ayat silakan. Ya, jadi teman-teman semua yang pengen ikut menghafal, murojaah dan sebagainya, boleh ikut ya di kelas kami di Khadim Quran. Silakan langsung ke admin ya di 08598 Fun 0898 2247 881. Insya Allah nanti diarahkan untuk ke apa namanya ke kelas insya Allah. Tapi syukur Mas ya. Barakallahu fiik.
Oke, sekarang kita lanjut ya ke Ustaz, dokumentasi. Silakan. syukran Ustaz. Syukran untuk info Oke, dari Evan. kami. Oke, silakan sekarang dibuka kamera teman-teman semua ya. Silakan diperlihatkan wajah-wajah soleh-solehahnya ya. Kita akan dokumentasi insya Allah. Nanti untuk dokumentasi akan saya kirim di grup insya Allah. Silakan sekarang dibuka dulu ya. Ini tunggu 10 detik dari sekarang ya. Silakan. Kasih waktu ya untuk siap-siap dulu ya. Dibuka kameranya. Insya Allah setelah ini Anda akan kirim di grup ya untuk eh, dokumentasi insya Allah. Sudah semua? Oke, dari saat pertama dulu ya. Dari saat pertama kita foto bareng-bareng. Oke, siap? Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar ya. Cek dulu. Alhamdulillah. Bagus. Sekarang saat kedua. Siap? Satu, dua, tiga. Bentar. Satu, dua, tiga. Nah, saat kedua udah. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Oke. Oke, sudah ya. Sekian ya. Barakallahu fiik. Sekarang saya kembalikan kepada MC. Ustaz Soleh, silakan. Syukuran Ustaz. Kita lanjut ke agenda selanjutnya yaitu tanya jawab ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya bisa diaktifkan raise hand-nya ataupun ditulis di kolom komentarnya. Nanti akan dipilih oleh Ustaz. Fadol yang ingin bertanya. Silakan kalau bertanya boleh di kolom komentar atau boleh juga ya diangkat tangan dan atau boleh juga langsung buka mic-nya. Izin bertanya, tante, ntar siapa ya? Oke, oke boleh silakan. Boleh silakan. Eh, Deva Ultusar ya. Boleh silakan. Angkat tangannya itu bisa membaca ada di mana bisa. Jadi kita ngetik loh, Gimana? jadi dipilih itu bisa. Anjir, cancut. Mau nanya tapi ada cancut makanya. Sini Oke, aja. silakan. Yang tidak berkomitmen Al-Fajri. kan ya. Al-Fajri, silakan. Tafadhal. Masya Allah. Syukran, Tat. Bismillah. Ini mau nanya, Tat. Ya, boleh silakan. Tips untuk seseorang guru yang setiap harinya tuh bersama santri tapi waktu murojaahnya kurang, Tat. Oke. Itu waktu yang tepat tuh di waktu apa gitu, Tat? Oke. Barakallahu fiik. Oke, Syukran, coba Tat. nanti dulu ya untuk Ustadz Fajri ya. Antum sendiri sekarang posisi sedang mengajarkah atau bagaimana? Ana sebagai guru Ya. di salah satu di salah satu sekolah, Ana waktu kosongnya kurang, Tat. Oke. Tanya ya. Antum waktu mengajarnya berapa jam sehari? Coba tanya. Gimana, Tat? Antum untuk waktu mengajarnya satu hari berapa jam? Yang antum ingat? Itu anak tuh ngajar sehari tuh bisa dari jam 7.30, beresnya tuh jam 4.00, jam 4 sore. Oke. Terus malamnya ada kayak belajar kajian lagi, Tat. Oke. Kalau subuh tahajud kosong tidak, Mas Fajri? Ustaz Fajri. Subuh kosong, Tat. Oke. Nanti izin jawab Tapi ya. gak tentu juga kosongnya gitu. Oke, barakallahu fiik. Sebelumnya, kalau ya pertanyaannya bagus, ya bagaimana sebagai pengajar Quran bisa menyesuaikan dirinya untuk bisa merujaah di tengah kesibukan, ya sibuk mengajar, ya dan sebagainya. Yang pertama, alhamdulillah, Ana pun dulu punya pengalaman mengajar
satu hari itu 8 jam lebih. Ya, dari ba'da subuh Anda mengajar, ya halaqah Quran itu ya. Terus dari jam 8 sampai zuhur, lalu lanjut siang, sore sore tidak ada. Nah, di malam pun Anda ngajar lagi. Jadi Anda hampir full. Tapi alhamdulillah masih Allah berikan kekuatan dan juga kesabaran untuk murojaah paling minimal 3 juz per harinya. Bahkan bisa lebih. Bagaimana cara murojaahnya? Ya, karena pasti di tengah-tengah sebuah itu pasti ada kosong. Ya, tadi kayak misalnya Ustaz Fajri, ya ketika pada subuh, misalnya ada waktu kosong. Walaupun mungkin nggak setiap hari kosong, tapi ketika kosong maksimalkan. Ya, jadi ketika ada kosong, ya kita maksimalkan. Jadi kalau bisa ya, kalau di pondoknya sudah ada jadwal yang jelas, ya kita buat jadwalnya. Kayak Anda sendiri kan, Anda itu di pondok dulu di Sukabumi, yang kosong itu pertama waktu duha, maksudnya ada waktu sejam lah, sejam sejam setengah ya dari jam 6 sampai jam 6 sampai setengah 8 ya. Terus ketika sore pun kosong ya, dan juga mungkin 1 jam setelah halaqah malam itu ada 3 jam yang kosong banget ya, yang bisa kita maksimalkan. Jadi yang terpenting apa? Kita lihat jadwal kita, jadwal mengajar pasti ada jadwalnya kan, jelas jadwalnya kan. Nah, ketika di tengah-tengah kesibukan itu ya, kita pun harus apa? Harus menyisihkan waktu main kita, waktu main HP kita, waktu scroll kita untuk apa? Untuk merojaah. Jadi di pondok Anda pun Anda beberapa kali melihat ya, ada beberapa ustadz atau ya ustadz lah, ustadz yang beliau ini mengatakan sibuk nggak ada waktu buat merojaah ya. Tapi ternyata di waktu kosongnya dia main game, dia scroll. Nah, kalau kita benar-benar komitmen sama Quran, komitmen sama hafalan, ya sesibuk apapun nggak ada masalah. Ya, kita sibuk ngajar, sibuk kuliah dan sebagainya, nggak ada alasan. Bahkan sampai hari ini saya sibuknya kuliah. Ya, Anda pun ngajar, ya ada sekitar ada 6 santri sekaligus ada 10 santri yang tahsin. Total ada 20 santri yang saya pegang sekarang. Tapi alhamdulillah masih bisa murojaah ya. Masih bisa ikut mengisi kajian seperti ini. Kenapa? Karena ada jadwal yang jelas, ada target yang jelas. Ya, jadi aneh pun meminta kepada antum ya para pengajar, para siapapun itu ketika antum murojaah, pastikan antum ada target yang jelas, ada jadwal yang jelas. Ya, jadi kalau kitanya nggak punya jadwal, nggak punya target itu udah kita akan seenaknya murojaahnya. Tapi kalau kita punya jadwal yang jelas, punya target yang jelas, sesibuk apapun kita pasti bisa menyisihkan waktu kita. Ya, oke, mungkin waktu saat kita cuman misalnya cuma setengah jam, ya, misalnya siang setengah jam doang, tapi kita maksimalkan. Ya, waktu main HP kita korbankan, waktu main game kita korbankan. Ya, jadi kalau benar-benar sibuknya, sesibuk-sibuknya antum, insya Allah kalau kita komitmen, pasti Allah mudahkan jalannya. Ya, insya Allah. Itu ya, Ustaz Fajir ya. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua untuk istiqomah bersama Quran ya, bisa dimudahkan dalam menghafal, murojaah dan juga mengamalkannya insya Allah. Barakallahu fiik. Syukran Tad, jazakallah khairan katsiran Tad. Ya, Afwan, barakallahu fiik. Lanjut, Alhamdulillah. Sayyidah Rahmah. Siapa tadi yang mau bertanya? Ya Ustaz. Oh ya, silakan. Oke, silakan Sayyidah Rahmah. Nah, Ustaz, Bismillah. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustaz. Terkait malas murojaah tadi kan banyak ya trouble-nya. Mungkin salah satunya yang disadarin terlalu banyak scroll, Ustaz, seperti yang Antum sebutkan tadi, scroll HP. Nah, pertanyaannya, Ustaz, mungkin ada tips untuk kita bisa manajemen dalam menggunakan gadget, Ustaz. Kadang seringkali terbengkalai karena kurang bisa manajemen, Ustaz. Sedikit-sedikit main HP, sedikit-sedikit main HP. Sebenarnya kalau waktu insya Allah banyak, Ustaz. Dan ini trouble yang banyak teman-teman juga rasakan, Ustaz. Mohon tips dan solusinya, Ustaz. Jazakumullah Oke, khairan. jadi eh, kita semua sama ya, entah itu mahasiswa ataupun siapapun itu santri biasanya eh, sangat terganggu dengan handphone kita. Ya, saya pribadi pun sama sama kayak antum terganggu. Ya, tapi ada hal yang saya lakukan adalah apa? Ketika saya murojaah, ya, saya menjauhkan diri saya dari HP. Misalnya di kamar ada handphone, maka saya keluar dari kamar dan handphone saya tinggalkan. Ya, jadi sebisa mungkin kalau kita lagi murojaah menghafal, ya si handphone ini tuh jangan di sebelah kita, jangan di depan kita. Ya. Tapi kalau antum merasa mampu ya silakan. Tapi kalau anda menyarankan ketika kita murojaah menghafal, maka jauhkan diri kita dari hal-hal yang mengganggu.
entah itu game kita, ya HP kita dan sebagainya. Maka kalau misalnya ada waktu kosong tuh kan, ya emang itu nggak ada apa namanya nggak ada kesibukan ya. Datang kalau misalnya kita di pondok atau kita di rumah ada masjid ya, kita datang ke masjid tanpa membawa HP dan kita buat target aja cukup 1 jam gitu kan. Jadi kita ninggalin HP itu nggak nyampe 2 jam gitu kan. Jadi 1 jam aja kita tinggalin ya. Setelah kita 1 jam kita maksimal merujah baru kita balik gitu kan. Nah atau bisa juga bahkan nih handphone kita ini bisa kita gunakan dengan apa? Kita pakai stopwatch. Ya kita merujah. Ya ini yang Anda lakukan ketika kemarin pas Ramadan ya. Jadi ada challenge dari teman saya ya, Ustadz Fitian ya. Beliau ngasih tantangan kita merujah dalam waktu 2 jam kita merojah itu 5 juz. Caranya bagaimana? Jadi kita apa namanya kita taruh HP-nya, HP kita ini kita taruh di depan di hadapan kita ya, dan kita nyalakan stopwatch-nya. Jadi kita merojah dengan hadar dengan cepat ya. Nanti kita melihat nih seberapa cepat, seberapa apa namanya, seberapa efektifnya kita merojah. Dan itu alhamdulillah ketika ada pakai metode itu, ketika jadi kita menyisihkan waktu 2 jam atau sejam buat Quran, ya kita lihat nih berapa juz yang kita baca. Ternyata 2 juz aja kita maksimalkan, bisa 5 juz kita baca. Kalau kita maksimalkan, ya maka dari 24 jam yang kita punya, kita kan misalnya 6 jam istirahat, ya sisanya kita kerja dan juga misalnya kuliah dan sebagainya. Maka coba sisihkan 2 jam per hari atau 3 jam atau mungkin kalau berat 1 jam per hari aja. 1 jam per hari buat baca Quran atau mungkin dibagi dua ya subuh setengah jam maghrib setengah jam insya Allah itu akan membantu kita dalam proses murojaah menghafal mengamalkan dan juga mengajarkan Quran jadi gitu ya jadi HP ini tergantung kita bagaimana memakainya kalau kita merasa sering terganggu nggak bisa mengendalikannya maka jauhkan diri kita dari handphone tapi kalau kita merasa mampu maka justru si HP ini bisa kita gunakan untuk apa membantu kita dalam proses murojaah ya Barakallahu fiik. Baik, lanjut ke Kevin, silakan. Oke, izin Ustaz. Sebelumnya saya seorang mahasiswa di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar di Sumatera Barat, Ustaz. Kedengaran Ustaz? Ya, terdengar. Ya, jadi sekarang saya juga berusaha untuk menghafal Quran, Ustaz. Cuma kendala waktu yang tidak begitu sesuai dengan perkuliahan begitu, Ustaz. Jadi kadang konsisten, kadang tidak begitu, Ustaz. Terus saya pengen sekali ikut kelas sama Ustadz. Cuma kalau bulan depan itu bisa enggak kira-kira Ustadz gitu? Bisa insya Allah. Jadi kelas kami itu setiap bulannya pasti buka, ya. Dan itu antum bisa daftar daftar ke apapun, bisa di awal bulan, di tengah bulan atau di akhirnya. Tapi kalau di akhir bulan biasanya kita arahkan untuk daftar untuk masuk ke kelas bis berikutnya. Tapi kalau masih di awal bulan, ya kita bisa arahkan untuk langsung masuk kelasnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti sekarang atau belum apa namanya belum siap, boleh nanti bulan depan. Insya Allah setiap bulan kami buka. Ya buat siapapun itu, buat dari anak kecil 5 tahun ya sampai nenek-nenek boleh silakan. Jadi di kami itu ya di Khadim Quran ada sekitar 30 sampai 40 orang tua yang berumur 40 sampai 60 tahun. Jadi kemarin Anda sudah survei ya di grup guru-guru. Jadi dari 125 santri ya, ternyata Masya Allah 30-40 orangnya itu orang tua di atas 40 tahun. Masya Allah. Jadi saya pun senang banget ya ketika ternyata nih kelas online ini membantu teman-teman yang sedang menghafal. Bahkan saya pun yang membuka kelas tahsin. Memang masih baru, kelas tahsin baru sebulan. Pun kalau misalnya ada teman-teman yang pengen ikut tahsin, ya boleh juga ikut ya. Dan mungkin yang paling Anda rekomendasikan kelas private. Memang dari infaknya lebih besar. Kan kalau yang reguler berapa tadi? 125.000. Tapi kalau yang private ini memang infaknya lebih besar, 250 ya per bulan. Tapi waktunya efektif banget ya buat kita belajar tahsin, buat menghafal sekaligus murojaah. Dan itu waktunya lebih fleksibel. Misalnya kita bisanya hari apa kita sampaikan ke guru kita. Ya. Dan ya yang terpenting ya nanti dari per pertemuannya bisa 45 menit bahkan sampai lebih 1 jam. Sekarang pun saya memegang ada 4 santri ya, 3 santrinya dari Emirat. Jadi alhamdulillah Anda punya santri ya 3 orang dari Emirat di Abu Dhabi. Jadi 3 orang masih anak kecil. Jadi umur 8 tahun, 11 tahun sama umur 13 tahun. Ini tiga-tiganya mereka belajar tahsin, belajar Quran, menghafal sama saya.
Jadi insya Allah dibimbing bagi teman-teman semua yang pengen dibimbing benar-benar diarahkan benar-benar ya, dan pengen menghafal murojaah, pengen tahsin, insya Allah yang pengen sama saya boleh sama saya insya Allah diarahkan. Nanti ketika daftar aja bilang, misalnya pengen sama Ustaz Asad boleh diarahkan insya Allah. Jadi gitu ya. Nanti kalau teman-teman semua pengen diistiqomahkan dan menghafal, maka pastikan cari guru yang insya Allah kami dari Ikhwanul Quran bisa membantu antum. Gitu ya, Mas Kevin ya. Makasih Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan proses menghafalnya. Oke, lanjut ke Khadimullah. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maura Husn Salma dari Kepulauan Bangka Belitung. Nah, izin bertanya ya Ustaz. Nah, bagaimana saat kita murojaah itu Ustaz, apa sih penyebabnya sering ayat itu kebalik gitu, bahkan lupa ayat awalnya gitu. Apakah salah dari metode ziadahnya gitu Ustaz? Terima kasih Oke, Ustaz. barakallahu fiik. Tentunya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang murojaah sekali langsung lancar hafalannya, langsung mutkin hafalannya. Tapi ada orang juga yang dia ini harus benar-benar banyak pengulangannya. Nah, maka kita pun harus memposisikan diri kita. Nah, kalau kita merasa diri kita yang termasuk yang susah murojaah atau sering lupa, maka pastikan murojaahnya lebih banyak lagi. Itu paling utamanya. Jadi kita posisikan diri kita ya, kira-kira nih aku ini emang kemampuannya seperti apa? Kalau emang sering lupa berarti murojaah ditingkatkan. Karena ada orang yang murojaahnya cuman mungkin ya sehari sejuz, tapi dia lancar banget hafalannya. Ada juga orang yang sudah murojaah 5 juz per hari tapi nggak lancar. Ada seperti itu. Jadi kita pun harus memposisikan diri kita untuk bisa murojaah lebih banyak lagi. Karena pasti tiap orang tuh punya kemampuan berbeda-beda. Kayak Anda sendiri, Anda punya kakak cewek, punya adik cowok ya. Kakak Anda ini selesai 30 juz itu SMP. Anda sendiri selesai 30 juz SMA. Sementara adik Anda udah kuliah sampai sekarang udah kuliah, itu belum selesai 30 juz. Dan orang tua anak pun paham ya, jadi orang tua anak pun alhamdulillah tidak apa namanya tidak membeda-bedakan ya, tidak membanding-bandingkan karena paham bahwa setiap orang itu ada kemampuannya. Nah, maka kita pun sebagai orang nih yang lagi berusaha menghafal Quran, ya kita pun bisa memposisikan diri kita bahwa kita ini posisi mana sih kira-kira yang butuh banyak pengulangan, butuh bagaimana, maka kalau misalnya emang metodenya kurang, silakan cari metode yang bagus ya. Kalau misalnya tentang metode ya, pekan kemarin Anda membahas tentang metode. Nanti bisa dicek aja di YouTube kami ya, di Khodimul Quran. Nanti akan di apa namanya, akan bisa dilihat lah ada metode tentang menghafal, metode tentang murojaah itu dibahas ada sekitar sejam setengah ya untuk pertemuannya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua yang kan kemarin nggak hadir kajian Ana ya, bisa juga dihadir di kajian di online apa namanya di YouTube ya, di Khodimul Quran ya. Jadi silakan dicek juga tentang metode menghafal itu ya. Itu ya. Barakallahu fiik, semoga terjawab. Lanjut ke Siti Nur, silakan. Afwan Ustadz, izin bertanya, izin mohon nasihatnya. Bagaimana cara untuk istiqomah murojaah di lingkungan yang bukan penghafal Quran atau pondok pesantren? Atau Ana menghafal Al-Quran itu sendirian di rumah seorang hafizah dan support dari seorang guru dan orang tua juga kurang. Mohon nasihatnya Ustaz. Oke. Yang pertama terkait lingkungan ya. Kalau antum semua tahu ya, di Turki ini ya, di Rumana ini ya, yang benar-benar ada ikhtiar murojaah. Ini bukan bukan membanggakan diri ya, bukan 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 sombong, bukannya merasa hebat enggak, tapi dari ikhtiar murojaahnya ya, di Rumana itu cuma aneh doang. Dari ada 6 orang gitu kan. Padahal mereka pun juga pernah menghafal Quran. Ya, dan apa yang harus kita yang dilakukan ya berarti menciptakan suasana sendiri. Jadi kita harus komitmen, walaupun kita nggak punya lingkungan, nggak punya teman yang bisa mendukung kita, ya berarti kita harus menciptakan sendiri. Ya, dan untuk terkait guru misalnya, sekarang kita nggak punya guru, nggak punya orang tua yang bisa mensupport kita, ya maka eh, salah satu cara yang paling bisa kita lakukan, cari guru secara online atau komunitas online. Jadi kita harus bisa memaksimalkan dunia online ini dengan sebaik mungkin. Ya, cari guru yang bisa memberikan nasihat, ya, memberikan masukan dan sebagainya. Insya Allah kalau kita memaksimalkan dunia online ini, ya,
memaksimalkan sosial media ini, insya Allah kita bakal dapat solusinya. Ya, kita yang nggak punya guru bisa cari guru di kelas online ya. Kita yang butuh nasihat, ternyata banyak akun-akun penghafal Quran tentang menghafal di Instagram misalnya gitu kan. Jadi tinggal kita memanfaatkan diri kita aja ya, dan juga memanfaatkan sosial media. Itu ya kak ya. Semoga terjawab, semoga Allah mudahkan langkah kakak untuk istiqomah bersama Quran, insya Allah. Lanjut ke Desmaliza. Siap, saya ibu yang sudah tua, Ah, nenek-nenek. iya, Usia ya 62 Bu. tahun. Eh, sekarang ada di LTQ Lembaga Tahfidz Quran Iqra. Ketika menghafal memang karena dibilang usia juga tidak ya, lama lengketnya gitu kan. Nah, kemudian kalau menghafal yang baru, yang lama agak sedikit terabaikan ya, agak kalau beberapa hari nggak di murojaah pasti ada yang lupa gitu kan. Nah, kemudian juga ada sedikit kesibukan mengajar juga gitu kan. Eh, Kemudian sampai di rumah tuh udah cukup lelah, jadi kadang-kadang murojaah enggak, tilawah ya kalau pagi-pagi insya Allah tilawah sedikit. Murojaahnya saya pakai audio itu, jadi sambil tidur mendengar apa itu berdosanya. Itu Ustaz. Demikian Ustaz. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah ya, dari Bu Desmaliza, dari Ikro ya. Ikro Bekasi bukan Bu? Atau Ikro mana Bu kalau boleh tahu? Kenapa Ustaz? Ikro di Jatimukmur. Ah, itu umur, oke. Ya, ya LTQ. Insya Allah ya, terkait menghafal ya, mungkin yang merasa sudah berumur, sebenarnya nih, Anda sudah membahasnya di pekan kemarin juga ada judulnya orang tua juga bisa menghafal Quran. Itu Anda bahas tuntas seputar agar orang tua bisa menghafal Quran. Ya, tapi di sini nggak apa, Anda sampaikan ulang ya di sini untuk membantu teman-teman semua yang mungkin merasa kesulitan. Ya, yang paling penting adalah apa? Konsisten. Itu paling penting, paling pertama. Ya, jadi kita pun ya fokus itu bukan ke hasilnya, ya. Jadi kita fokusnya bukan ke lancarnya, bukan fokus ke hafalnya, tapi kita apa namanya fokus ke konsistennya. Jadi walaupun kita misalnya pada Allah gitu kan, karena kita merasa susah gitu kan, ternyata kita nggak hafal-hafal, ya, cepat lupanya dan sebagainya. Yang paling penting konsisten, ya, dan juga yang nggak kalah penting kita menghafal dikit demi sedikit. Ya, mungkin perharinya 3 ayat, nggak apa-apa silakan. Yang penting apa yang bilang konsisten. Itu kunci paling utama dari penghafal Quran. Dan Allah pun nggak bilang ya bahwa orang yang sukses itu orang yang sukses dalam menghafal itu mereka yang mampu menghafal 1 tahun. Enggak. Kalau kita lihat sejarah, ya lihat sirah, Rasul aja belajar Quran, menghafalnya, mempelajari dan juga mengajarkannya berapa tahun? 23 tahun. Lalu pas sahabatnya, ada sahabat bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar itu menghafal Al-Baqarah saja berapa tahun? 9 tahun. Bayangkan, 9 tahun. Ayahnya, bapaknya Ibnu Umar namanya siapa? Umar bin Khattab. Pasti kita tahu, ya, khalifah kedua. Beliau menghafal Al-Baqarah berapa tahun? 12 tahun. Nah, dari kisah ini digambarkan bahwa sukses menghafal itu bukan tentang seberapa cepat, ya, tapi konsisten kita dalam menghafal Quran. Jadi kalau misalnya tadi Bu Desmaliza ya, keberatan atau misalnya sering lupa gitu kan, itu nggak apa-apa. Yang penting Bu Desmaliza ikhtiar ya, menghafal terus. Dan yang penting ya itu konsistennya. Ya nggak apa-apa, dikit demi sedikit. Karena insya Allah kalau kita mengikhtiarkan akan dimudahkan prosesnya insya Allah. Ya. Dan yang paling penting ya, nasihat juga buat Ana, ya nasihat buat para orang tua yang mungkin sedang berjuang menghafal, ya. Antum harus punya 2 hal ini. Apa itu? Sabar dan juga syukur. Ingat ya, sabar dan juga syukur. Antum bersabar karena antum mungkin masih sulit menghafal. Antum bersabar mungkin gak lancar-lancar. Antum sabar mungkin sering lupa-lupa. Ya, dan ingat pahala orang-orang bersabar itu luar biasa. Ya, Allah menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya balasan bagi mereka yang bersabar itu bighairi hisab, tidak terhitung, tidak ada hitungannya, ya. Kenapa? Saking banyaknya, saking besarnya pahalanya. Jadi antum
bersabar ya, ketika bersabar ketika kesulitan, maka insya Allah ya antum akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan yang kedua bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena antum masih ada hidayah untuk menghafal Quran. Ini mahal loh. Betul ya? Mahal banget. Gak semua orang bisa menghafal Quran. Gak semua orang ada keinginan menghafal Quran. Gak semua orang tua mau menghafal Quran. Maka kita yang merasa sudah berumur, atau siapapun itu, yang sekarang kita masih berjuang menghafal, masih berjuang merujah, tapi mungkin masih nggak lancar-lancar, kita gak mungkin. Tapi kita bersyukur, ya itu luar biasa. Karena ada hidayah yang kita syukuri, ya. Dan kalau kita bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan. Aku akan lipat gandakan pahalanya, lipat gandakan nikmatnya. Yang ya mungkin awalnya kita nggak nikmat menghafalnya, ya mungkin kita nggak nikmat merojanya, tapi karena kita bersyukur, maka Allah akan memberikan atau melipat gandakan kenikmatan dalam menghafal Quran. Yang awalnya kita sulit menghafal, Allah tiba-tiba mudahkan kita dalam proses menghafal. Ya, dan sabar dan syukur ini salah satu ciri dari orang bertakwa. Ya, ingat ya, sabar dan syukur adalah ciri-ciri dari orang bertakwa. Allah menyampaikan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi kata Allah, orang-orang bersabar itu atas kesulitannya, ya, atas semua masalahnya, ulaika alladzina sadaqu, mereka adalah orang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa itu akan Allah mudahkan prosesnya. Apapun prosesnya, ya dia dari lagi menghafal, lagi kerja, lagi belajar, Allah mudahkan. Allah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, maka kami akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kami pun akan memberinya rezeki dari arah yang tidak tersangka-sangka. Jadi gitu ya, sabar dan syukur itu sangat luar biasa. Ya, jadi bagi teman-teman yang sedang berjuang menghafal, murojaah, tingkatkan rasa sabar, ya, tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar dan syukur itu insya Allah kita akan dimudahkan dalam proses menghafal Quran. Gitu ya, Bu ya. Semoga terjawab, Bu ya. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Mungkin satu lagi ya pertanyaan ya, boleh silakan. Atau dua lagi boleh deh, dua lagi. Dari Kamal boleh. Silakan Kamalia. Biar kita nggak kemalaman ya. Assalamualaikum Silakan. Ustadz. Saya ingin bertanya, ini Waalaikumsalam. kan itu tadi yang Ustadz bicarain itu anaknya teman saya. Ini saya tinggal di Abu Dhabi, dapat link dari beliaunya. Dan Masya Allah. alhamdulillah eh, karena habis mudik, jadi kan kadang suka males gitu loh Ustadz. Nah ini kan alhamdulillah saya udah 3 juz ikut hafalan di masjid. Nah ini kan tiap hari ada siadah terus. Yang baik itu per hari itu dibagi-bagi per surat, per juz, atau per hari itu langsung satu juz gitu. Yang baik itu seperti apa Ustadz? Supaya Ini untuk nggak males, nggak apa Hmm, ya, ada oke, variasi gitu loh. oke. Untuk murojaah, kalau kita masih 3 juz ya, maka kalau pengen benar-benar terjaga, kalau pengen benar berkualitas, mungkin 1 juz per harinya. Kalau nggak keberatan. Tapi kalau kita keberatan ya, maka boleh turunkan 1/2 juz. Ya, agar apa? Agar kualitas hafalan kita tuh terjaga. Sambil kita menambah hafalan sedikit demi sedikit. Ya, jadi saran Ana bagi antum yang baru mulai menghafal semuanya, ya, jangan terburu-buru banyaknya jumlah. Udah, yang penting antum konsisten ya, menghafal dikit demi sedikit. Walaupun antum mungkin ya pengen cepet-cepet ya, tapi ternyata cepet-cepet itu ya, kalau kita pengen cepet-cepet itu eh, apa ya, khawatirnya datang dari syaitan. Jadi ada nasihat dari guru anak Ustaz Rahmat Irawan ya, gurunya ini juga Ustaz Soleh juga ya di pondok, bahwa beliau pernah mengatakan bahwa menghafal cepat itu datang dari Allah, tapi kalau ingin cepat-cepat menghafal itu datang dari syaitan. Ulang ya. Kalau cepat menghafal Quran, ya kalau kita mampu menghafal dengan cepat, itu datang dari Allah. Tapi kalau kita ingin cepat-cepat menghafal, kita terburu-buru, ya itu datang dari syaitan. Maka buat siapapun itu, ya bagi misalnya 3 juz tadi hafalannya, silakan murojaah mungkin 1/2 juz sampai 1 juz per harinya. Untuk menghafalnya dikit demi sedikit ya.
Untuk variasinya mungkin boleh sambil dengan murotal juga buat murojaahnya gitu ya Bu ya. Semoga Iya. Allah mudahkan Karena Bu ini Amalia di ya. sekolah di masjid itu udah ada jadwalnya Ustadz. Jadi Ya, yang kasih jadwal guru. Jadi kita nggak bisa ngomong mau ayat ini sampai ayat ini. Jadi semakin oke. lama hafalannya semakin banyak itu semakin banyak ditambah ziadahnya. Makanya saya bingung gimana variasi murojaahnya per hari itu loh. Oke. Biar Kalau seperti sama-sama mungkin. oke. Kalau seperti itu ya berarti harus menyisihkan waktu di luar masjid itu. Ya, ya mungkin awalnya Hmm, kita apa namanya mengutamakan ya yang di masjid itu. Nah, coba kita mulai nih coba buat lingkungan sendiri di rumah kita. Ya, yang awal kita bergantung dengan masjid itu coba kita mulai dengan di kelas itu di apa di rumah misalnya, di rumah ya. Jadi kita buat jalur sendiri yang memang di luar dari masjid itu. Mungkin kalau di masjid kan kita disuruh menghafal, disuruh nambah terus gitu kan. Tapi kalau di rumah, udah kita fokus murojaah, fokus menjaga hafalan. Ya, yang terpenting ya hafalan yang paling cepat lupa itu hafalan yang baru distorkan. Jadi teman-teman tuh yang hafalan yang baru distorkan itu, ya itu harus kita ulang terus, mungkin sampai seminggu ke depan. Agar apa? Agar tidak cepat hilangnya. Jadi memang butuh waktu yang lumayan banyak ya. Tapi insya Allah kalau kita emang komitmen sama Quran, komitmen buat menghafal, insya Allah pasti dimudahkan dalam proses menghafal. Gitu ya. Semoga Allah iya, mudahkan amin. Ibu Amalia untuk terus menghafal, Amin. murojaah dan juga dekat sama Quran insya Allah. Amin. Jazakallah khairan Ustadz. Oke, barakallah fiik. Oke, terakhir ya. Terakhir, ke Husna ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz izin bertanya. Yes. Seorang penghafal Quran ketika dia menonton film kayak film kisah percintaan remaja romantis kayak gitu Ustadz. Apakah itu menghilangkan hafalan? Oke. Sebenarnya kita lihatnya ya dari sudut pandang bukan sekedar apa namanya bukan sekedar penghafal Quran ya. Coba kita sebagai muslim, apakah kita pantas melihat apa-apa yang mungkin ya kita nonton film yang mungkin ya bukan mahram gitu kan dan sebagainya. Ya, atau yang romantis gitu kan dan sebagainya. Nah, coba kita lihat sebagai muslim biasa. Ya, jadi kata Rasul itu ya bahwa eh, salah satu kebaikan muslim ya eh, min husnil Islam ya dengan apa? Tarkuhu ma la ya'ni, ya. Dengan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi apapun yang kita kerjakan, bisa nonton film, ya main game, coba perhatikan apakah dia manfaat buat kita, ya. Kalau misalnya manfaat ternyata dikit ya, dan ternyata lebih banyak mudorotnya, lebih banyak masalahnya, makanya kita jauhkan. Misalnya dari game, ya. Ada orang yang bermain game tuh ya buat apa namanya, buat refreshing. Ya sebenarnya boleh aja. Tapi ada juga orang yang bermain game tuh berlebihan, sampai sehari itu bisa 4 jam lebih. Bayangkan 4 jam lebih bermain game gitu kan. Apakah itu boleh? Ya, aneh bilangnya bukan boleh nggak boleh, tapi lihat aja apakah itu bermanfaat ya. Kalau kita benar-benar sebagai muslim yang benar gitu kan ya, kita tuh menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi min husnil Islam tarkuhu ma la ya'ni ya. Ya, jadi dari kebaikan seorang Islam itu adalah dengan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, dari nonton film yang nggak bermanfaat, ya, dari main game dan sebagainya. Bukan masalah boleh nggak bolehnya, tapi coba lihat apakah itu manfaat atau enggak. Ya, pada segi hafalan misalnya dari hafalan penghafal Quran, kita melihat misalnya hal-hal yang haram gitu kan, atau yang romantis yang mereka tuh jelas belum 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 haram gitu kan. Apakah itu berpengaruh ke hafalan kita? Ya jawabannya ya tergantung. Karena ada juga orang yang afon ya, misalnya menonton video-video yang sangat-sangat tidak dianjurkan, sangat diharamkan. Tapi ternyata masih lancar hafalannya, ada yang seperti itu. Ya. Jadi kita tuh bukan melihat apakah terganggu hafalan kita, tapi lihatlah keberkahan hidup kita. Apakah kita berkah nonton itu dengan kita yang punya hafalan gitu kan. Kita hafal Quran, kita punya apa namanya punya semangat buat mungkin itu kan. Tapi ternyata kita melakukan hal-hal yang gak bermanfaat. Apakah itu berkah? Ya, jadi kita melihat dari sisi keberkahannya gitu ya. Oh ya, dan teman-teman semua yang mungkin hari ini nggak sempat terjawab pertanyaannya tadi di kolom komentar, maaf ya. Saya akan boleh tanya aja di chat Ane di WA. Ini Ane share nomor WA Ane ya. Ini ya, Ane tulis di komentar ya di 0857 593 99278. Insya Allah siapapun yang pengen chat sama Ana ya, sebentar. Ane share sini ya sebentar. Nah,
Ya, siapapun teman-teman semua yang pengen chat Ana, ya, yang pengen tanya-tanya boleh silakan ya. Yang paling saling save, yang paling mau tanya-tanya boleh ya silakan hubungi Ana ya di 0857 5963 978. Insya Allah nanti akan di save nomornya ya, nanti kalau ada pertanyaan saya ditanyakan ya, asal jangan spam ya. Insya Allah kalau bertanya akan dijawab mungkin tapi agak lama aja gitu. Ya, barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Mungkin cukup ya karena takutnya kemalaman. Ya, saya kembalikan kepada Ustadz Solah. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas jawaban-jawabannya. Semoga materi dan pertanyaan-pertanyaan kita semua bisa bermanfaat dan bermanfaat juga untuk Ustadz. Kita lanjut ke acara terakhir yaitu doa ya yang akan langsung dipimpin oleh Ustadz. Fadhol, Ustadz. Oke, teman-teman semua, silakan diangkat tangannya, tundukkan pandangan kita, tundukkan hati kita, ya khusyukkan hati kita. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah seperti ini, Allah kabulkan setiap doa-doa kita ya. Allah istiqomahkan kita dalam berdoa kepadanya insyaallah. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارزقنا حب القرآن والشوق إلى قراءته اللهم ارزقنا حب القرآن والشوق إلى قراءته اللهم إنا نسألك حفظ الأنبياء وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك
وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين شكرا بارك الله فيك Alhamdulillah, semoga Allah mengijabah doa-doa kita malam ini dan kita tutup kajian malam ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena MC mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya semua ya sudah hadir. Semoga bisa bermanfaat kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Ustaz. wabarakatuh. Syukran.